Proyek pembangunan tembok penahan tanah milik Gereja Katolik Parapat Kecamatan Girsang Simpangan Bolon Kabupaten Simalungun Sumatera Utara rubuh hingga menewaskan 3 pengguna jalan akibat tertimbun material longsoran. Rubuhnya tembok penahan tanah yang sedang dikerjakan di lokasi Jalan Yosep Sinaga, Kelurahan Parapat ini diduga akibat bangunan tembok penahan yang tidak berkualitas dan rubuh secara tiba-tiba. Dari keterangan saksi mata di lapangan menyebutkan saat kejadian 1 orang pengendara sepeda motor dan 2 penumpang minibus Toyota Avanza terjepit di dalam mobil dan tewas seketika akibat tertimbun reruntuhan material tembok. Selain menewaskan ketiga korban, sepeda motor dan minibus juga mengalami kerusakan berat, tertimbun material reruntuhan, serta 1 tiang listrik ikut rubuh hingga arus lalu lintas sempat macet total dan terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif lainnya. Proses evakuasi ketiga korban berlangsung dramatis, dilakukan oleh sejumlah petugas kepolisian dan warga lainnya. Ketiga korban kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Parapat untuk divisum. Muhammad Yusuf Tarigan, saksi mata korban selamat, menyebutkan saat kejadian dia bersama dengan supir dan keluarganya sedang melintas di lokasi hendak menuju Kota Medan. Namun tiba-tiba saja tembok penahan yang sedang dikerjakan rubuh dan menimpa kendaraan yang mereka tumpangi. Muhammad menambahkan akibat peristiwa ini 2 putra dan putrinya menjadi korban tertimpa reruntuhan dan tewas di TKP. Ia menduga pembangunan tembok yang rubuh tersebut dikerjakan asal jadi dan ia berharap agar aparat terkait dapat menyelidiki kasus ini dan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Dari pagi kan setelah saya nginap di penginapan Hermina, kami rencana mau pulang karena kemarin saya dari Jakarta sampai di sini jam 2 pagi karena kelelahan istirahat di Hermina. Jam 10 tadi saya keluar mau pulang arah ke Medan karena memang saya rencana mau menikahkan anak di Medan. Makanya saya pulang keluar, tiba-tiba roboh itu pagar. Nggak ada hujan. Tadi setelah kejadian baru hujan. Saya lihat itu kondisi lagi kerja tadi, itu ada beko di situ. Oh, alat berat Pak ya? Alat berat. Jadi orang Bapak saya sudah panggil tadi itu beko, tolong dibantu angkat ini. Tapi bekonya pada pergi nggak tahu kemana. Jadi orang Bapak tadi sempat terjebak di dalam mobil? Terjebak di dalam saya, tapi karena memang saya ini kan keluar dari kaca, saya pecahin keluar. Saya bantu istri sama anak saya yang paling kecil itu. Posisi korban yang meninggal ini di belakang atau di belakang sama duduk paling kanan tengah. Apa harapan Bapak sendiri Pak? Satu lagi supir, tapi cuma cerah-cerah dikit. Kalau lagi belum kering itu kerjaan jangan dipaksakan kerja, karena itu udah jelas nggak kuat pondasinya. Artinya minta pertanggungjawaban seperti itu ya? Udah pasti saya minta pertanggung jawab. Nanti dari tim saya dari Jakarta turun. Jasad ketiga korban tewas telah menjalani proses visum di Rumah Sakit Umum Kota Wisata Parapat, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Simpangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Orang tua korban dan sejumlah kerabat keluarga lainnya yang datang ke ruang instansi jenazah terlihat histeris dan menangis melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia. Adapun identitas ketiga korban yakni AB laki-laki berusia 16 tahun, MH perempuan berusia 20 tahun. AB dan MH adalah saudara yang merupakan warga Kota Depok, dan CB laki-laki berusia 27 tahun warga Parapat. Untuk saat ini seluruh korban telah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dikebumikan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Hardinal Simaremare melaporkan. Sejumlah petugas dan 1 unit alat berat eskavator dikerahkan guna melakukan pembersihan material longsoran batu dan tanah yang berserakan di bahu jalan pasca rubuhnya tembok penahan milik Gereja Katolik Paroki St. Fidelis Parapat di Jalan Yosep Sinaga, Kecamatan Girsang Simpangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Di lokasi yang sama, petugas PLN juga terlihat memperbaiki tiang listrik yang ikut rubuh akibat terjangan material longsoran tembok. Sementara itu hingga Senin sore lokasi terjadinya longsoran ditutup untuk umum dan diberi polis line. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo yang meninjau lokasi longsoran mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait terjadinya peristiwa ini. Sebanyak 6 saksi dari keluarga korban dan warga sekitar masih diperiksa petugas kepolisian
termasuk kepala tukang pelaksana pengerjaan proyek pembangunan tembok penahan milik gereja. Hari ini kami datang ke TKP, jadi TKP terjadinya longsor di Jalan Yosef Sinaga Parapat. Jadi rekan-rekan sekalian, kejadian ini terjadi, kami dapat informasi pada pukul 10.15 WIB. Kemudian personel kami beserta unsur lainnya datang ke TKP. Yang pertama adalah mengamankan korban. Perlu kami sampaikan, di TKP kami temukan ada 3 orang yang meninggal dunia, kemudian 5 luka-luka, dan korban-korban ini sudah kami bawa ke rumah sakit Parapat. Kemudian kami perlu jelaskan kepada rekan-rekan sekalian bahwa longsor ini terjadi bukan karena bencana. Memang di TKP ini ada pembangunan ataupun perbaikan tanggul di gereja Katolik yang ada di Parapat ini. Demikian, terima kasih. Sampai sejauh ini apakah sudah ada yang diperiksa, Pak? Terus apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Human error maksudnya, Pak? Baik, Perlu kami sampaikan bahwa kami masih fokus. Yang pertama adalah menolong ataupun membantu korban. Yang kedua adalah melakukan pengamanan TKP, kemudian olah TKP, kemudian memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP. Untuk lebih lanjutnya, penyelidik maupun penyidik kami masih di lapangan untuk mengkonstruksikan perkara ini. Sementara itu, pantauan dari Rumah Sakit Parapat, 2 jenazah asal kota Depok, Jawa Barat telah dibawa pihak keluarga korban untuk dimakamkan setelah sebelumnya disolatkan petugas dari Bilal Mayit Rumah Sakit. Sebelumnya 3 pengguna jalan yang melintas di Jalan Yosef Sinaga, Kecamatan Girsang Simpangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tewas tertimbun tembok penahan tanah yang tengah dibangun setinggi 4 hingga 5 meter. Belum diketahui pasti penyebab ambruknya tembok sendera yang tengah dalam pengerjaan tersebut dan tengah dilakukan penyelidikan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Hadina Simari-Mari melaporkan. Sudah